Oke, tadi banyak banget yang bertanya, jadi aku mendingan dari sini aja ya guys. Bener nggak yang? Hai. Aduh banyak banget yang apa namanya yang sapa aku tadi di story ya. Maaf ya sayang, aku apa namanya dari live ini aja ya. Yang belum aku jawab tadi, yang aku kasih pertanyaan di Insta Story, di sini aja ya. Aduh. Jawabnya dari story ya. Halo Mas Denis. Dari Makapura Sorbeja. Sop Sebarasi. Bukan endorse ya. Tapi ini memang buat kesehatan. Jangan menanyakan orang-orang yang gak aku kenal ya, Say. Karena aku gak tahu ya. Halo Mas Sukron. Halo Irma. Samuel. Aku kalau di rumah nggak pernah make up. Kalau kerja baru aku make up. Mintul gemintul sayangku. Menghibur deh mintul gemintul. Aku ngeliat berita-beritanya lucu. Lagi makan ini. Minta minum mama sayang sama Utsu. Sop Sebarasi saya satu, yang Utsunya satu belum. Kedaung food, iya ini pipinya masih agak bengkak. Kemarin kan habis di laser. Cika sipit mata kakak. Masa sih? Mata aku ini bukan sipit, tapi mata aku ini sayu. Aku yang sipit mah. Siapa? Aku. Iya kamu sipit sayang. Itu barusan vitamin gitu. Sumedang, hai, pada absen lo semua ya. Ada dari Sumedang, ada dari macem-macem ya, Lia, iya. Gimana udah nonton semuanya tentang edukasinya? Bagus kan edukasinya kan? Terima kasih Mbak Mustika, mata maminya sayu. Iya, aku ini matanya kayak ibu aku. Kayak matanya ini aku kayak mamaku yang melahirkan aku, hidungnya kayak papaku, bibirnya kayak papaku, alisnya aku kayak papaku, pipinya kayak mamaku. Dagunya kayak papa aku. Alam Barzah Minocong. Pocong seksi Alam Barzah tuh, dari Alam Barzah tuh datang tuh nonton tuh. Pocong coba dong panggilin kuntilanak, panggilin setan, panggilin sundel bolong, panggilin jin, panggilin apa siapa lagi ya? Tuyul. Tolong Pocong panggilin ya Pocong. Mbak Depi ada rencana bikin lagu baru nggak? Sebenarnya ada tawaran beberapa dari label, cuman saat ini aku lagi fokus untuk konser aku dulu yang belum kelar sampai saat ini. Karena bergantian, aku kemarin habis sakit COVID, terus kemudian dari teman-teman band Slang juga ada yang sakit COVID, otomatis gantian, terus kemudian yang menciptakan lagu juga lagi sakit COVID. Jadi bergilir say.
Jadi tunggu sabar dulu sampai bener-bener semua sehat. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya, kapan sih konsernya? Aku nggak konser-konser dari kemarin, nggak konser-konser belum. Bukan nggak jadi, tapi memang karena memang sakitnya pun juga digilir cinta, say. Jadi habis aku sembuh, yang lain sakit gitu. Sabar, doain ya, mudah-mudahan teman-teman aku dikasih kesehatan, akunya juga dikasih sehat sehingga konser yang dari kemarin kita pengenin itu terlaksana. Amin. Mami lagi santai. Iya, aku lagi santai. Kok ini sedikit, yang Utsu memang sedikit ya, Wak? Iya, pocong seksi mana teman-temannya, bawa dong. Apa jangan ini? Bawa kuntilanaknya dibawa, Nyai Blorongnya dibawa. Alhamdulillah, maaf. Alhamdulillah ya Allah. Gak apa-apa kan minum itu? Gak apa-apa nak. Happy weekend. Tadi aku dicari-cari, giliran aku live, ya kan. Giliran aku gak live, kalian cari-cari aku. Mami kok gak live? Sekarang aku sudah live nih, ayo. Gimana bicaranya yang baik-baik. Mami absen, Nanda tuh pada absen kan semuanya. Biasanya pada absen nih, ada yang dari Kediri, ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Malaysia. Biasanya pada absen nih orang-orang nih. Terus ada yang dari Papua. Ayo hadir. Dewi Persik udah ini nih, udah live nih, say. Ayo. Tanah Grogot tuh, Kalimantan udah hadir, absen si LNL tuh absen tuh. Kalbar hadir tuh absen tuh. Jimmy, ya Jember, ya sayang, absen tuh. Banjarmasin, Mas Suhendra, absen, oke. Madura, Mas Rofi, absen, oke. Mau Mere, halo sayang, dari Tanjung Pinang tuh, absen. Madura, Mas, absen tuh. Cilegon hadir tuh. Kalimantan, Nganjuk, absen tuh. Kalimantan Barat, Bengkulu, tuh luar biasa loh, Lamongan. Kediri, Malang tuh. Pekanbaru hadir, Kaltim tuh. Ya Mbak sayang. Bogor hadir tuh Mas Abro. Siti hadir, luar biasa. Kupang hadir. Lombok hadir tuh. Cisoka hadir, Lampung hadir. Bontang hadir, Palembang tuh. Gresik, wah, Bogor. Dari pohon mie, pocong seksi. Aku pikir katanya tadi bilang dari kubur. Gimana sih? Katanya tadi dari alam barzah. Pocong, gimana sih lo? Sekarang dari pohon. Mbak Dewi pegang apa? Aku ini Utsu. Jadi kalau kayak gini aku suka minum ini biar sehat. Ini nggak endorse ya. Ini bukan endorse, please. Bukan endorse. Ini beli say. Harganya harganya berapa bungkus isinya sih? 28 ya. 28. 1.600.000. Ini buat kesehatan. Ini apa ini produknya apa sih ini? Waktu aku sakit COVID kemarin aku minum ini juga dari Tokyo Jepang ya. Ya udahlah kan ini menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, nggak dibayar, dipromoin lagi, coba kurang bagaimana coba. Ini baru edukasinya bener nih, tanpa berbayar. Dewi Persik menyarankan buat kalian untuk meminum Utsu dan untuk meminum Sob Sabarasi. Dewi Persik tidak dikontrak. Nah, betul tuh baru. Tuh baru bener saya. Ini aku waktu itu sakit COVID ceritanya, ya kan. Kak mukanya jauhan dikit kak. Oke. Udah jauhan dikit segini ya. Tapi ini bagus. Tahu film ini kan? Lagi Sumenep, Jember. Ya. Mas Yudi, Bekasi. Mama tahu film ini? Jangan nonton film yang cinta-cinta. Bukan. Ih, Apa ini? Mama nggak tahu ya? Yang itu yang film tentang apa? Yang tsunami di Aceh. Enggak. Ini filmnya. Iya sayang, Semarang. Bunda kelihatan ceria. Mi cari yang jomblo mi buat Ocong.
Tegal, Batam. Tahu bentuknya apa? Ocong gimana tahu bentuknya dulu dong. Perempuan Bentuknya kan biar ketahuan laki apa perempuan. Pocong nanti kalau ketahuan laki dikasih perempuan. Kalau pocongnya perempuan dikasih laki. Ocong. Makasih. Madura. Wadon. Laki. Goyang jamet. Riau. Oke. Ambilin handphone mama satunya dong. Udah banyak. Aku langsung mulai ya. Karena aku untuk ngejawabin orang-orang yang komen itu kan banyak sekali ya. Jadi aku mau jawabin yang sudah ditulis di sini. Apa sih sayang? Ini ada orang yang mengucapkan apresiasi, tapi malas banget sih gue ngomongin dia mulu, pusing ngomongin dia. Ya saya capek gitu loh. Masuk kok. Yang mana tadi titipan? Titipan apa? Iya yang tadi mau ngebahas apa? Buka satu lagi. Tretan Tibi, iya mas, halo. Itu Banda. Ini minum air putihnya enggak? Entar. Safitri. Jember. Iya ini Kalimantan Timur Grogot. Ini tai lalat, say. Bukan coklat. Ini tai lalat. Ini tai lalat. Mana lagi ya? Banyak tai cicak. Bali. Yes. Amin. Ya. Gimana? Udah melihat tadi edukasinya? Bagus kan? Kok di bawah lidah bun? Ya aku mana tahu. Mau di bawah lidah, di atas lidah aku nggak tahu. Kan namanya juga Tuhan yang kasih, yang menciptakan, ya kan say? Please ya, buat fans Ono, kalau kalian ingin mengapresiasi dokter kamu, silakan di lapaknya. Gak usah di lapak saya ya. Nanti giliran saya yang bilang kamu pansos, kamu marah. Ya, jadi di lapak saya itu khusus untuk yang memang mau bersahabat dengan Dewi Persik, mau berteman dengan Dewi Persik, mau saling sapa dengan Dewi Persik, ya kan? Jadi jangan sampai salah lapak. Bisa baca kan? Dewi Persik Real centang biru, ya kan? Iya Rea DRW Skincare _ BPP bacot. Memang bacot emang. Halo, Mbak Santi. Emang bacot banget emang mulutnya Ya Rea ya bacot anjing emang Rea. Ya sayang sabar ya Mi. Oh always harus selalu sabar ya kan, karena kan
kita menghadapi orang gila itu mesti sabar. Jadi kan orang itu ada yang memang benar kepengen edukasi, kita harus kasih ilmu. Ada orang yang memang apa namanya ikut-ikutan, jadi asal ngomong jorok, asal ngomong bahasa. Lapak Dewi Persik bukan buat manusia bodoh yang suka ngomong kotor dan ngebully. Bener banget Mbak Santi, giliran aku katain anjing dia marah-marah, sedangkan dia gonggong terus rabies. Susah amat sih. Alhamdulillah enak banget say. Alhamdulillah wa syukurullah. Allahu Akbar. Rini Putri Kusuma, waalaikumsalam. Jelek banget Mbak Dewi Persik tanpa make up. Iya Heru, nggak apa-apa. Yang penting suamiku bilang aku cantik. Nah, walaupun aku jelek, aku nggak suka sama kamu Heru. Levelku buat kamu say, maaf ya. Iri bilang bos. Apa? Iri bilang bos. Iri bilang bos. Oh, Iri bilang bos. Kok pinter sih kau? Bener Mbak Dewi, nggak usah diladeni orang-orang kayak gitu. Iya say, sebenarnya nggak pengen diladeni, cuman pinter banget dengan bahasa-bahasa yang sopan. Aku bilang maaf say, salah lapak kayaknya say gitu ya. Coba giliran coba kamu perhatiin deh orang-orang yang membela itu, si apa namanya si dokter YouTube. Kalau nggak akunnya dikunci. Kalau enggak akun jualan baju tidur, itu pun kena hitung 1, 2, 3, 4 berapa biji. Kalau enggak akun yang nggak ada followernya. Coba deh, perhatiin deh. Mukanya kenapa mukaku ya say? Mukaku nggak apa-apa say. Enggak, mukanya kenapa? Cantik kan? Ih, makasih loh nak. Makasih loh gemoy. Aduh gemoy, mama dibilang cantik loh. Iri bilang bos Dewi Persik aslinya gimana sih? Jangan gitu dong mas. Kamu bilang maksudnya gini, mukanya kenapa sih cantik banget gitu maksudnya tadi. Oh gitu ya sayang ya. Oh mukanya kenapa sih ya? Mukanya cantik banget kata anakku. Oh my god, coba anak kecil loh saya bilang aku tuh cantik. Ini coba lihat nih, cantik nggak mama? Banget. Mulus nggak sih sayang mama? Banget. Apanya yang mulus mama? Mukanya, nama badannya. Masa? Emang mama ada lukanya loh badannya say? Nggak ada. Ih kata siapa? Mama ada korengan pantatnya say? Nggak ada. Halo sayang. Iya makasih ya mas. Tuh pocong aja bilang gua cantik banget ya. Itu coba dari dunia setan aja bilang gua cantik banget. Gimana sih kan kamu? gak bakalan iri. Setan gak bakalan iri. Iya. Oh kalau Suka setan iri kan manusia. Oh ya suka iri itu manusia. Oh kalau setan gak suka iri ya nak? Enggak lah. Oh pocong, kuntilanak, kunduruwo itu gak suka iri ya? Enggak lah. Oh kalau yang iri itu siapa nak? Manusia. Manusia kayak gimana sih nak? Yang merasa dirinya terendah. Oh yang merasa dirinya rendah dia iri gitu ya nak ya? Oh gitu say, itu dengerin anakku bilang saya. Makanya jangan lihat yang di atas tapi lihat yang di bawah. Oh makanya harus lihat yang di atas. Apa? Jangan lihat yang di atas. Oh jangan lihat yang di atas, Lihat tapi yang ada di bawah. tapi lihatlah yang ada di bawah gitu ya nak. Kenapa kalau ngeliat yang di atas nak? Ya nanti ya belum tentu apa? Padahal sendirinya ada kelebihan. Oh sehingga dia insecure, sehingga dia karena dia tidak bisa seperti yang di atas, akhirnya dia kesel, dia nggak bisa mengendalikan perasaannya, sehingga dia bisa berkata jorok, berkata jahat ke orang lain gitu. Oh mencela orang, oh gitu nak maksudnya. Tuh anakku aja pinter loh guys. Coba bayangkan. Nih inget ya supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mencaci orang, supaya kita tidak membuli orang lain. Kalian itu harus lihat orang yang di bawah kalian. Oh supaya kita jadi orang yang bersyukur. Jangan lihat yang di atasnya guys. Anaknya cewek apa cowok? Mas? Cowok. Oh cowok, bukan cewek mas? Bukan. Udah disunat mas? Udah. Udah katanya lo say. Udah disunat. Anak asli, oh anak asli dong. Masa anak pungut? Anak asli nih lahir langsung saya yang apa namanya, yang ngerawat, yang ngedidik, yang membesarkan. Ya kan nak ya. Siapa coba yang lahirin Gabriel? Mama. Gimana mamang waktu mamang lahirin? Gimana waktu mamang lahirin? Nggak tahu, nggak ingat.
Nggak ingat. Oh, anakku nggak inget, say. Gimana sih kamu? Kelas berapa anaknya? Kelas berapa, Mas? Udah kelas 2. Kelas 2 SMP. Kapan Mas mau punya adik lagi, Mas? Nggak tahu, terserah yang di atas. Oh, pinter jawabannya kan? Yang di atas kan belum tentu. Ya, terserah Allah. Iya, terserah Allah, tuh pinter. Jadi kalau ada yang bilang, kok Mbak Dewi Persik gak punya anak sih? Kok Mbak Dewi Persik anak kecil aja seusia begini aja tahu apa katanya Allah loh. Apalagi kita yang manusia, jangan mendahului Tuhan, say. Ya, say. Saldi _739. Kayaknya dia kurang sekolah, jangan dicontoh ya, nak. Dia bilang kan katanya dia tanya besar gak kontol, nak, katanya. Ingat ya, nak, jangan dicontoh, ini bahasa jorok. Kalau Gabriel punya handphone, Instagram, mama kasih, gak boleh sembarangan ngomong kayak gini. Ini contoh nih, ini anak gak sekolah ini ya. Gak dididik sama orang tuanya, gak boleh kayak gini ya, nak ya. Nanti kamu dianggap rendah sama orang ya. Ya, ini barusan kamu bisa lihat kan, bisa baca kan, bisa baca nih barusan nih kan. Nah itu nggak boleh tuh barusan ya. Kalau Gabriel harus ngomongnya sopan, nama orang harus ngomongnya sopan ya, sayang ya. Kamu bisa dihargai, kamu bisa dihargai sama orang karena jarinya kamu ini nggak bisa selalu menghormati orang, nggak boleh ngomong jorok ini ya. Ya itu. Nah seperti itu, aku caranya gitu, say, kalau ngedidik anakku. Jadi kayak tadi tuh barusan ada contoh-contoh kalimat-kalimat yang tidak benar. Aku selalu membawa anakku, ini nak, kayak gini, ini nggak boleh nih kayak gini, ya kayak gitu. Ini anakku. Nah, aku selalu kasih tahu nih anak kayak gini, ini jangan dicontoh. Nah, aku kayak gitu orangnya. Berdosa banget. Apa saya? Berdosa banget. Iya berdosa. Jadi omong bahasa jorok itu berdosa, ya. Jadi nggak boleh ya, nak ya. Siapa yang malu? Orang tuanya. Yuk, anaknya siapa itu? Anaknya Dewi Persik ngomongnya jorok. Anaknya siapa itu? Anaknya Dewi Persik pinter tapi nggak punya sopan santun. Mama nggak bangga. Kalau mama bangga, gitu. Ya sayang, Mas Dedi. Waalaikumsalam. Papanya mana? Papanya lagi ada di depan. Bagus, seks edukasi harus dari kecil, betul. Iya, makanya kan kalau anak kecil itu kan nggak, kalau cuma diomongin kadang nggak ngerti, tapi kalau kayak gini kan langsung ini kayak gini, ini tulisan kayak gini, ini langsung secara live gitu. Kalau selingkuh dosa nggak ya? Ya dosa lah. Masa yang namanya selingkuh masa nggak dosa? Ya dosa lah. Mana ada sih selingkuh tuh nggak dosa? Yes, dosa. Cuman kan kalau masih ditutupi aibnya sama Tuhan, ya alhamdulillah. Kalau misalkan tahu aibnya orang, ya nggak boleh digembar-gemborkan gitu. SMP udah gede, udah balik kakak Dewi. Iya dong, udah balik. Balik itu usia 9 tahun, itu udah balik. Anak kecil, ya kan? Julian _Altair. Hai kak, mantep cara ngajarin anak. Iya, harus. Karena anak itu, karena kalau misalkan emaknya aja begitu ibaratnya, atau baju seksi dan yang lain-lain. Kalau urusan agama itu no excuse, sayang, ya. Dari kecil anak itu harus bisa ngaji, harus punya fondasi agama gitu. Mami lebih cantik pakai jilbab, Mam. Iyalah, kalau sholat saya pakai jilbab, pakai mukena. Iya, bibir aku juga pakai dijilbabin, hatinya juga dijilbabin, jarinya juga dijilbabin gitu. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu maksudnya jilbab itu adalah menutupi segala sesuatu. Bukan hanya aurat saja, bukan hanya fisik yang dijilbabin, tapi semua yang ada dalam diri manusia itu harus dijilbabi supaya difilter gitu. Terus kemudian ada lagi nih yang bilang tadi katanya mau mengcapture gara-gara saya panggil Ibu Donat. Nah, Ibu Donat. Tadi kan si Ibu Donat itu kan ngebela si dokternya, ya kan? Lah, kalau aku panggil Ibu Donat, bukan aku itu ngatain dia secara fisik. Tapi si ibu itu tadi tuh siapa namanya aku nggak tahu ya, karena memang aku nggak ngapalin namanya. Itu ada kok di sini, aku capture juga. Si ibu itu bilang bahwa saya itu adalah orang bisnis yang punya donat 3 cabang katanya. Ada di situ kan saya kan bilang gini, Eke sampai
Saya kan bilang gini, tolong si ibu ini kan komenin saya pagi, siang, malam tuh. Ngetik banget. Saya bilang, Bu, ibu gak capek ngomongin saya terus? Ibu udah mandi belum? Dijawablah sama si ibu, enggak dong, saya gak capek. Emang ibu gak ada kerjaan? Kan saya bos, saya kan punya 3 cabang donat katanya. Gede atau kecil tuh? Oh, jadi bos donat. Nah, kalau bos donat, jadi ada waktu ya untuk apa namanya, untuk ngetik, terus apa namanya, ngurusin hidup orang gitu ya. Setahu saya kan punya tuh di base camp militer ya. Karyawan saya itu hampir 300 orang. Terus itu 300 orang karyawan saya ada di puncak. Punya 3 cabang kan? Kiosnya gede atau kecil? Sayang, kalau mama lagi ngomong, kalau orang tua lagi ngomong gak boleh ikut campur. Kecuali mama minta pendapat Mas Gebri, baru Mas Gebri boleh ngomong. Itu sopan santun namanya. Oke? Nah, saya terusin lagi ya. Terus kemudian si ibu itu bilang, saya itu kerjaannya rebahan, Mbak. Karena saya itu bos donat. Cabang saya itu ada 3. Yang menjadi pertanyaan saya, ini seorang bos, kok ada waktu ya untuk komenin Instagram orang pagi, siang, malam? Setahu saya kan bos juga ya. Otomatis kan kalau saya sudah punya karyawan 300 orang, otomatis kan boleh dikatakan kita adalah bos atau owner. Saya tuh gak ada waktu loh. Karena saya tuh harus ngecek makanan yang masuk. Terus kemudian setiap ruangan tuh kan pasti ada CCTV tuh. Ngecek pembukuan. Terus aku ngecek planning ke depannya seperti apa. Justru handphone saya di sini nih, ini masalah uang gitu. Dan yang tadi itu 3 cabang donat itu pagi, siang, malam, ini bener bos atau bos-bosan? Kemudian saya bilang sama dia begini, oh gitu ya Mbak Donat, ya semoga Mbak Donat laris ya. Tiba-tiba ada salah satu pendukung itu dokter ngomong lagi begini ke saya capture ya, Anda itu sudah mengejek si ibu itu dengan panggilan Ibu Donat. Loh, Mbak mau ya kalau dipanggil Ibu Dangdut? Ya nggak apa-apalah, saya memang penyanyi dangdut. Lucu kan? Emang ada ya kata kalau kita manggil Ibu Donat itu pencemaran nama baik? Bahasa dari mana itu? Itu pendidikan dari mana sih? Heran saya. Makanya kadang saya gini, apa saya ini cuma bos-bosan ya? Saya tuh balik lagi ya, saya kasih tahu ya. Saya punya base camp militeri. Base camp militeri yang ada di puncak itu 400 hektar, itu ada 4 hektar. Tanah saya itu ada 4 hektar di sana. Di base camp militeri itu. Ada restoran, ada ada tempat permainan anak-anak, ada tempat mancing, dan saya punya karyawan hampir 300. Saya sendiri aja buat bobo terkadang susah loh. Ini kok bisa ya pagi, siang, malam komentarin saya? Apa saya ini bos KW? Apa dia yang bos KW ya? Saya jadi bingung deh, yang bener yang mana. Coba. Apa saya yang bos KW? Apa dia yang bos KW ya? Benar gak sih? Coba. Kalau bos itu biasanya itu sibuk loh. Saya tuh saya aja kalau nggak dibantuin sama anak-anak yang lain, saya nggak bisa loh. Saya ngecekin segala sesuatunya saking kebanyakan gitu. Mungkin dia bosok ya, benar. Mungkin ya, mungkin. Terus kemudian saya juga kasih tahu kalian,
inilah bedanya. Kalau dunia saya kan dunia entertainment ya. Jadi saya tuh tahu bagaimana caranya memanage untuk mempromosikan sebuah produk. Jadi pertanyaannya adalah, Bos KW mungkin deh, ya makanya itu ya Bu Yoyo. Giliran saya panggil Bu Donat atau Bos Donat ternyata seneng ya. Kok ini tiba-tiba saya di capture mau dilaporin sama polisi. Kan dia sendiri yang ngaku kalau dia itu adalah bisnisnya donat. Masa saya salah panggil Mbak Donat? Saya aja dipanggil Mbak Dangdut nggak apa-apa tuh. Karena saya memang penyanyi dangdut. Bahkan saya bukan hanya penyanyi dangdut. Saya juga pemain film, saya juga pemain sinetron, saya juga pemain FTV, saya juga host, saya ya itu film maksudnya layar lebar saya. Nah, jadi saya percaya betul karena selalu sibuk setiap harinya. Bener Mas Yohan. Sibuknya saya itu ngitungin duit, ngitungin barang yang masuk, ngitungin yang rugi. Kalau misalkan saya komenin artis lain atau komenin orang lain, kayaknya pagi siang malam, aduh saya dapat apa? Dia yang bos KW lah kak, bos harusnya sibuk juga. Jangan dikira bos terus bisa mandor, itu salah mam. Bos juga sibuk mam. Iyalah. Kalau jadi bos itu harus bisa turun tangan, terjun langsung, itu bos namanya. Kalau jangan marah terus mami, idi anak kecil ulung, ini mah bukan marah, ini mah sharing. Kalau nggak ngerti menilai orang, jangan menilai dulu. Ini aku cuman lagi ngobrol, jadi bedakan gitu loh. Jangan sok komentar, orang marah itu nggak kayak gini. Aku cuman sharing gitu loh. Kalau bos beneran mah, setahu saya punya 300 karyawan, saya tuh sibuk banget loh. Saya tuh sampai mikirin menunya besok apa di puncak base camp. Kemudian menu yang laris itu apa. Kemudian berapa kilo, berapa ikan yang harus aku keluarkan untuk restoran. Terus kemudian hari ini setiap per jamnya itu kita dapat berapa, tamunya itu berapa. Jadi ya seperti itu. Makanya kalau misalkan yang komen sama saya itu tiba-tiba, woi Mbak DP, kok nggak bisa jawab? Bukan saya nggak bisa jawab, say. Satu, terkadang saya mesti bobo dulu supaya saya itu refresh. Kemudian habis bobo, saya kerjaan ada. Misalkan nih, saya harus latihan dulu. Entah itu latihan pole dance, entah itu latihan aerial. Habis itu saya kan harus ngurusin anak saya, kasih perhatian sama anak saya. Harus nemenin dia main, karena dari Senin sampai Jumat saya tinggalin anak saya. Saya kerja di luar gitu. Jadi itu saya gitu loh. Terus belum saya ngurusin anak-anak saya lain yang ada di base camp. Belum saya harus ngurusin suami saya. Belum saya harus bisa berkomunikasi juga dengan fan-fan saya gitu. Jadi banyak kerjaan, banyak kerjaannya. Nah kalau misalkan kerjaannya ngomenin status orang terus pagi siang malam, yakin itu bos, kok saya meragukan ya gitu loh. Nggak apa-apa sih kalau mau dilaporkan ke polisi, monggo saya siap ya. Nanti saya juga capture, kan ibu sendiri loh ya. Kalau faktanya memang ibu sendiri adalah katanya bos donat, berarti bukan fitnah dong bu, saya panggil Bu Donat. Nanti Ocong gencayangin mereka. Iya ya Ocong ya, bener ya Ocong. Gentayangin tuh kalau perlu bawain itu ya, bawain gundurwo sama ini siapa gitu. Salam Kak Dewi dari Cirebon. Telat. Apa nak? Telat baru masuk. Iya baru masuk, nggak apa-apa dong. Kak anaknya umur berapa? Umur 13 tahun sayang. Rizky ya, Mami Rizky boleh tidak ke rumah Mami DP? Boleh, tapi harus PCR dulu. Kalau sembarangan datang kan lagi pandemi kayak gini, lagi corona kayak gini, kita takut. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke rumah orang, harus PCR dulu.
dicek dulu. Bukan kita sombong ya sayang. Kita juga takut kena koronce. Sebentar, mau pipis dulu bentar. Din. Waalaikumsalam Banten. Irawati. Terus juga Sari. Sayang, mama minta air putih dong. Kenapa kalau habis minum usus sama sop itu mesti agak ngantuk ya dikit ya? Banyak minum. Oh. Enggak, aku biasa aja. Nyanyi bintang pentas. Suaranya capek, besok udah nyanyi say. Pagi-pagi ambiar, besok udah nyanyi pagi-pagi. Jangan lupa nonton ya. Ke Sumba nanti insya Allah aku ke Sumba ya. Koceng, yuk. Orang baik kayak mami mah selalu iya. Ya kalau kita nggak mau diiriin sama orang, ya kita jangan punya kelebihan. Otomatis nggak bakalan diiriin sama orang. Lia, Wulan, Mas Jimmy. I'm Mufrodin Zikriar si iya. Mami Dewi aku lagi hamil ngidam. Ya gimana ya lagi corona begini sayang. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan ya. Takut kena covid, kamu harus bisa jaga kesehatan. Jangan keluar kemana-mana kalau gak penting banget ya. Zel Ernawati. Ini sayang. Udah. Cimahi, Kalimantan Tengah. Ini Eke sudah live. Nanti giliran. Aduh ya Allah, kalau aku gak live kalian cari aku. Giliran aku live. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kak suka K-pop gak? Tergantung suka K-pop apa enggak. Terus apa itu juga ngomongin si dokter Nanang. Dokter Nanang itu sebelum ada dokter si itu udah sering masuk TV say. Jadi gak mungkin dia mau cari panggung. Dokter Nanang itu say. Bikin terus edukasi yang baik. Mami udah pipisnya. Udah. Itu edukasi yang baik. Iya itu edukasi yang baik. Edukasi yang gratis. Soalnya kemarin ada tuh dokter yang bilang bahwa whitening itu ada yang permanen. Perasaan gak ada deh injeksi infus permanen. Kalian jangan mau dibegoin saya. Jangan mau dibegoin. Gak ada itu infusan bikin kulit kita jadi putih itu gak ada. Tapi kalau infus bikin kulit kita cerah itu baru bener. Kalian jangan sampai dibegoin. Sayang kan 50 juta, 30 juta, 25 juta dihitung-hitung kepingin kulitnya putih kayak orang Korea. Jangan mau dibohongin, gak ada itu gitu loh. Jadi mendingan uangnya ditabung. Kalau vitamin-vitamin yang ini baru bener gitu ya. Sekarang logikanya nih, kalau memang suntik permanen otomatis gak usah suntik lagi dong. Ya gak sih? Masa kena cahaya matahari hitam lagi? Ya berarti itu bukan permanen namanya. Suntik kromosom katanya putih awet 30 juta. Dari mana sih Zai? Itu kan udah dibahas tuh sama dokter SPKK loh. Itu bukan dokter Mars, bukan dokter umum. Tapi dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu sudah di bidangnya sayang. Oh my goodness. Gimana caranya aku ini ngasih taunya? Yes, Mbak Dewi punya kening tebel banget. Gimana itu punya kening tebel banget? Rambut aku kali yang banyak ya. Tuh rambutnya banyak. Tuh. Ya kan? Gap, mama minta anggur dong sayang. Ya sayang. 03 ya sayang Lampung.
Apa ya sayang? Yang mana sih Chef Raka? Yang mana sih Chef? Coklat-coklat sawo matang aja ya. Yang penting sehat mbak. Jadi kulit kita bikin putih tuh ndak ada. Tapi kalau kulit kita cerah itu baru bener. Tapi kalau kulitnya tiba-tiba langsung putih kayak perempuan Korea atau kayak orang Tionghoa, itu mbak itu cuma dibohongin mbak. Nggak ada mbak sayangku. Mbak Dewi, menurut mbak gimana sih caranya bisa mengatasi hujatan dari netizen? Hujatan, gimana cara mengatasi hujatan dari netizen? Caranya mengatasi hujatan dari netizen ini menghujat karena apa dulu? Kalau misalkan dia menghujat karena kesalahan kita, itu masuk akal. Tapi kalau misalkan netizen itu menghujat karena taruh piring dong nak, mana ada sih kamu kasih kayak begitu ke mama nggak dikasih piring? Kasih piring dong, kasih orang tua begitu. Tadi apa tadi? Tadi apa tadi? Apa pertanyaan tadi lupa gue. Kalau misalkan dihujat netizen karena apa? Nah, kalau misalkan dihujat netizen tanpa sebab, ya kan netizen tuh terbagi menjadi dua kan, netizen waras sama nggak waras. Ya berarti tandanya salah satunya tanpa sebab itu berarti netizen yang nggak waras. Tapi kalau netizen yang waras, apabila dia mendapatkan informasi yang positif, dia pasti akan menerima informasi itu dengan baik tanpa menghujat gitu. Omelin mie gegepnya, iya dia kan tadi barusan ngasih aku buah tapi nggak ada piringnya. Nah itu nggak boleh. Kalau aku dulu masih kecil dididik sama orang tuaku untuk ngasih buah sama orang tua tetap harus ada piringnya. Jadi itu etika, tetap harus dipakai etikanya. Terus mau bertanya apa lagi sayang? Ayo mumpung aku lagi ini nih. Mami DP inspirasi buat saya sering olahraga biar perutnya langsing kayak Mami DP. Oke. Kalau perutnya langsing itu salah satunya karena aku kemarin aku kan mau konser ya. Jadi aku tuh satu, aku juga ke ahli gizi, ke spesialis gizi. Kedua, aku juga datang ke dokter supaya kurus perutnya. Salah satunya kemarin aku disuntik sama Glow Skin, jadi perutnya itu biar cepet gitu karena aku ngejar target. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada show atau kamu nggak ngejar target, pingin perutnya kurus ya dengan olahraga dan makannya pun juga harus teratur. Kayak gitu. Kak gimana sih jadi artis? Ya kamu harus ikut audisi. Sekarang kan banyak TV memberikan wadah buat kamu untuk bisa menggali skill yang kamu punya. Kalau rezeki gak akan kemana say. Kalau udah jalannya kamu memang harus menjadi seorang artis, kamu pasti bisa jadi artis. Jangan ikut-ikutan cari panggung dengan cara gak baik. Karena kamu lihat deh, orang-orang yang gampang terkenalnya itu pasti gampang habisnya, gampang hilangnya. Perhatiin deh. Kenapa? Artis zaman dulu itu, mereka itu selalu dikenang dan bahkan jadi legend. Indomie goreng atau rebus mie? Ini pertanyaan mempengaruhi perekonomian negara mie. Indomie goreng atau rebus mie? Wah, Indomie apa ya? Kalau lagi hujan-hujan ya, Indomie goreng lah. Kalau lagi hujan-hujan Indomie goreng, kalau lagi nggak hujan siang hari ya Indomie rebus. Ya kebalik dong mah. Hah? Kebalik ya. Alis supaya tebal. Kasih serum sayang. Makan apa mie? Anggur. Makan anggur. Kak, kira-kira anak petani bisa nggak jadi artis? Bisa. Kalau sudah takdirnya jadi artis apapun ya bisa sayang. Jangan kamu minder mau kamu anaknya siapapun. Contoh, kamu bisa belajar dari lidah. Jangan pada loh. Nah.
Kak Dewi tim Yakult apa tim Cimori? Nggak ngerti. Cimori, enakan Cimori. Enak Cimori ya, nak? Oh, enak Cimori kata anakku. Enakan Cimori squeeze. Oh, Cimori squeeze. Enak katanya. Nanti ya cobain ya. Ya. Cimori. Ya. Cimori squeeze katanya. Kalau Yakult kan satu doang. Kalau Cimori banyak. Apa terus apa lagi? Oke, balik lagi ya. Bedanya artis zaman dulu sama artis zaman sekarang. Kalau artis zaman sekarang itu, mereka itu sudah harus bersyukur. Enak, tenarnya itu banyak dibantu sama station, sama TV. Kalau artis zaman dulu, mereka nggak dibantu, tapi mereka bisa up, bisa tinggi terus, bisa naik terus karirnya karena memang orang itu membicarakan, sehingga TV akhirnya mengundang. Nah, itu lah. Kalau artis zaman sekarang bedanya adalah, kalau zaman sekarang tuh udah enak, udah dikasih wadah sama station, kemudian juga bisa terkenal, bisa dikasih di manage sama TV, terus kemudian dibikin tenar sama TV, kan luar biasa bagusnya kan. Jadi makanya prosesnya berbeda zaman dulu sama zaman sekarang. Artis zaman dulu sekarang udah tua, artis zaman sekarang dulu belum ada. Artis zaman dulu sekarang udah tua, artis zaman sekarang, artis zaman sekarang dulu belum ada. Gimana sih maksudnya? Kalau artis zaman dulu sampai sekarang namanya terngiang, ya nggak? Tapi kalau artis zaman sekarang, kalau nggak di-maintain dengan hal-hal atau dibantu sama TV, abis say, nggak kedengeran say. Sekarang artis-artis kasusnya narkotika bosen nontonnya. Ya jangan nonton yang kayak begitu, nonton yang baik-baik aja. Nonton yang positif-positif aja. Nonton yang menghibur aja lah, jangan dibikin pusing. Namanya juga TV hiburan. Kamu harus bisa memfilter, jangan dibaperin semuanya supaya awet muda kayak saya. Jadi masih inget gak Mbak Dewi dulu dicekal joget di tiang panggung? Kenapa sekarang gak ada lagi kayak dulu? Padahal seru aku. Sekarang udah beda lah zamannya, ya kan? Kalau zaman sekarang itu apa ya? Zaman sekarang tuh artis zaman Dewi Persik temanya karena kualitas dan sedikit sensasi pribadi. Jadi kalau aku ya, zaman dulu tuh bener kualitas satu. Dan sensasi-sensasinya itu paling yang buat ya teman-teman wartawan. Karena memang teman-teman wartawan tuh sama saya sayang. Jadi makanya kalau misalkan banyak orang yang bilang bahwa ala Dewi Persik itu artis sensasi, salah kalian. Saya itu sensasinya yang membuat itu adalah wartawan, bukan saya. Itu bedanya. Nah, kalau artis sekarang nggak bayar kali supaya mereka ke up. Kalau saya mah sama teman-teman saya, dan wartawan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu itu adabnya itu bagus-bagus. Kalau wartawan zaman sekarang walaupun nggak semua, ada yang bagus ya, ada yang nggak bagus. Cuman kalau zaman dulu wartawannya itu semuanya itu kan mungkin senior ya. Jadi mereka itu pinter banget ngambil hati artis gitu. Jadi kayak aku tuh, mereka tuh pinter banget ngambil hati aku, sehingga seperti aku tuh akhirnya mau didirect sama mereka gitu. Itu bedanya. Contohnya artis yang nyanyi demi penguasa bumi surga yang masih waktuku masih bocah. Iya sayang. Nah terus ada lagi nih yang kalian perlu tahu. Itu fans-fansnya dokter itu nggak tahu ya itu fans beneran atau fans. Sejak kapan Dewi Persik nih YouTube baru atau kamu salah say. Itu barusan ada yang bilang kan bahwa Dewi Persik itu dari zamannya Mas Glenn Fredly. Saya itu masuk labelnya Sony Music.
Label saya itu adalah Sony Music. Saya sama Mas Glenn Fredly, almarhum. Dari dulu saya sudah nge-YouTube, say. Bedanya adalah kalau dulu itu saya dapat duitnya itu dari hasil video klip itu, say, yang dikasih oleh Sony Music. Nah, kalau sekarang itu saya punya YouTube pribadi. Bedanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang baru atau orang baru yang baru melek, tiba-tiba bilang, "Alah Dewi Persik ikut-ikutan edukasi. Alah Dewi Persik ikut-ikutan main YouTube." Kalian salah, say. Hikayat cinta itu dari dulu tuh sudah booming. Dan YouTube-nya itu viewernya itu banyak banget. Dan saya tuh dapat uang dari Sony Music itu MM-an, say. Tuh bedanya. Kasih tahu no sama dokter kamu tuh yang katanya pintar. Jadi kalau iyalah, jadi jangan sembarangan kalau ngomong. Dewi Persik masa mau pansos? Ngapain? YouTube-nya Sony Music itu YouTube dunia internasional. Setiap videonya dari Sony Music itu artis mendapatkan uang dari setiap viewer yang nonton. Nah, saya ngikutin banget Mbak DP dari zaman gadis sampai sekarang. Iya Mas, matur nuwun ya sayang Mbak Ayu. Makanya lucu ya itu anak-anak yang entahlah ya itu anak baru lahir atau sok-sokan atau kayak gimana atau baru mengenal sosmed. Sehingga dia seenaknya sendiri ngomongin orang gitu kan. Terus Dokter Nanang tuh sama Dokter Nanang tuh juga. Dokter Nanang itu yang iniin kecantikan saya yang sekarang lagi ada di video. Itu juga udah sering masuk di TV, di Facebooker, di Antv, dari iya Pocong, bener Pocong seksi, dari dari Jessica Iskandar, dari Claudia Cynthia Bella. Dokter-dokter saya itu ngerawat artis-artis itu artis itu dokter lawas, say, dokter senior. Gimana sih? Mungkin dokter kamu yang jadi junjungan kamu tuh dokter baru lahir. Baru main sosmed ya, say. Baru kenal sosmed, bener Mas Coco, sayang. Lucu. No pansos klub ya Mami. Iya dong Ocong. Yulita, iya bener. Makanya kasih paham tuh. Nih kasih paham Mama Eki, kasih paham Ci. Kasih paham nak. Kasih paham. Masa Dewi Persik katanya sampai kekurangan job terus nge-YouTube. Yang bener aja. Saya mau tanya, YouTube dapat saya sampai sekarang ya. Kalau disuruh milih nge-YouTube apa nyanyi? Ya mending nyanyi lah. Kalau disuruh milih, kalau nyanyi aku gampang duit ratusan juta kalau dapatnya. Nge-YouTube tunggu sebulan dapat ratusan juta. Kalau misalkan ada yang mau iklan ya alhamdulillah syukur-syukur. Tapi kalau misalkan gak ada yang ngiklanin, ya kan sama aja amsyong. Itu loh bedanya, say. Jadi biar kalian tuh ngerti ya, say. Surabaya hadir Mbak, aku suka Mbak Dewi di Hikayat Cinta. Kalau joget luwes banget, manter nuwun. Mbak Lucy tuh. Jadi ini cuman aku pingin ini aja ya, sharing ya. Dewi Persik alhamdulillah dari zaman SD sampai tamat. Makasih sayang Mas Zan. Aku ngikutin Mami jadi artis, aku masih SD. Makasih sayang. Kak Iya. Jadi KDP nggak ada dong, lawannya itu adalah ya rezeki gitu. Setiap rezeki orang itu kan masing-masing. Jadi bukan aku ikut campur urusan dokter itu, nggak ada. Cuman aku ingin meluruskan sesuatu yang salah. Dan seandainya pun ada dokter-dokter yang aku undang, setidaknya yang junior itu harus mencontoh yang senior. Itu dokter-dokter yang saya undang tuh seniornya loh. Bukan dokter yang pansos. Itu senior loh sayang. Masa senior dibilang pansos sama junior? Yang bener aja pemikirannya di mana?
Dokter SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Sedangkan dokter junjungan kamu itu Mars, diploma. Jadi beda. SPKK itu kudu sekolah 4 tahun untuk dapat itu. Dewi Persik ikut-ikutan si dokter. Nge-YouTube, kasihan banget gak ada job sampai nge-YouTube. Salah kamu, Say. Saya mah sebelum kamu lahir, YouTube saya itu dari dulu sama Sioni Musik sama Mas Glenn Fredly itu sudah tayang. Sudah dapat duit dari YouTube saya. Gitu. Gimana sih kamu? Label Sony Music itu bukan label kacang. Tapi itu label dunia, label internasional. Sampai sekarang Sony Music tuh tetap masih duit sama Dewi Persik. Baik dari RBT, baik dari viewer YouTube. Jadi kalau misalkan ngomong Dewi Persik gara-gara jobnya sepi main YouTube, ya kayaknya kamu baru lahir deh. Apa katanya? Apa kata Umi? Kasih paham saya itu, kasih paham saya. Hah? Kasih paham saya, kasih paham ya saya. Kasih paham Malika. Sebulan bisa ngejob berapa kali Mi? Kalau nggak ada pandemi dulu, sebulan pendapatan saya itu bisa 2M, bisa sekian M. Tapi lagi pandemi kayak gini, acara off air di mana? Acara TV ya baru alhamdulillah gitu loh. Acara TV alhamdulillah dari Senin sampai Jumat alhamdulillah ada aja. Terus ada orang yang bilang kayak gini, "Hey, Mbak DP, si dokter YouTube juga kalau dapat duit dari YouTube juga buat orang nggak punya kok. Makanya Mbak DP itu harus kasih buat orang nggak punya." Mbak, saya kasih tahu ya Mbak. Sebenarnya saya nggak mau loh mau kasih tahu. Di Jember saya tuh punya Mbak yang namanya yayasan panti asuhan Mbak. Banyak Mbak. Kalau kamu mau tahu Mbak. Saya jadi kesel gitu ya, gitu maksudnya itu apa iya sih gitu loh. Tapi Mbak, uang yang saya kasih buat anak-anak yatim itu bukan dari hasil YouTube Mbak. Karena uangnya saya lebih banyak dari hasil nyanyi daripada nge-YouTube. Kalau Anda mau tahu. Suka kesel sama orang yang bilang Kak Dewi sepi job. Tuh orang gak punya TV, gak lihat apa setiap Senin. Seandainya pun ngomongin tentang Ibu Kartika Putri bilang udah sepi job katanya kan. Loh, Kartika Putri mungkin dia sudah seneng bahagia sebagai istri. Sebagai istri Habib. Mungkin dia lebih bahagia kumpul bersama orang tua, bersama suami dan anak-anaknya. Belum tentu artis yang gak di TV setiap hari lagi pandemi kayak gini dibilang gak ada job. Belum tentu say. Terkadang artis itu kayak saya pribadi nih. Kalau saya boleh memilih, saya mendingan kayak Ibu Kartika. Diem di rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Cuma karena saya punya tanggung jawab, mana saya punya bisnis. Dan saya juga harus terjun langsung ya, saya harus tanggung jawab atas bisnis saya. Makanya selain saya itu kerja untuk restoran saya Base Camp Military, supaya tetap eksis ya saya pun juga ada di TV. Ngono loh, say. Ya opo sing pinter ngono loh iki 2021. Biar Allah yang Maha tahu. Jangan dengarkan suara-suara sumbang. Aku tidak mendengarkan Mas Jelani. Tapi aku mau kasih tahu aja supaya dia nggak blow on terus, supaya dia cepet pinternya gitu. Karena yang namanya artis tuh harus punya YouTube. Entah YouTube-nya itu aktif atau enggak. Seorang artis itu kalau misalkan dia mengeluarkan lagu itu harus di sosmed, terutama di YouTube. Ya itu aku mau Mbak. Ini ada vitamin bagus banget ini. Waalaikumsalam Isti. Ini bagus banget. Iya.
Asep, Mboknya? Lina, Ramadan, Mbak Dewi diet ya, kayaknya kurusan. Iya, aku kan soalnya ngejar target buat konser. Soalnya kalau aku kelihatan gemuk pas konser nanti mukanya aku jelek. Badannya gede, kalau di kamera itu kan pasti kan 5 kilo lebih gede dari semestinya. Jadi aku mesti kurusin badannya. Matanya kayak capek. Enggak, mataku memang sayu sayang. Matanya memang sayu gitu loh. Aku nggak pernah capek. Aku tuh nggak pernah capek sayang. Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh terlahirkan mungkin aku tuh nggak pernah capek loh aku tuh. Heran yo aku sendiri yo heran loh. Apa meneng kok kon klarifikasi? Kok aku gak capek yo? Kenapa ya aku ini ya? Untuk usia udah. Welcome Banjarmasin. Terus katanya, Mih, kalau memang ngurusin minum obat diet. Iya ada, obat diet juga ada. Tapi udah BPOM, kalau BPOM pasti udah aman. Tapi akan lebih aman lagi kalau kamu bisa konsultasi sama dokter supaya paham kondisi badan kamu. Alisnya tebel. Ini ya. Karena aku kasih serum. Kumisnya udah dicukur, udah bersih. Kumisnya udah nggak ada. Tuh, kemarin kan banyak. Masalah ponakan dah kelar. Saya nggak pernah punya masalah tuh sama Lebi. Ponakan saya kan Lebi, ponakan saya terus siapa namanya? Alkis, Albir, Salman, terus Rabel tuh ponakan saya. Alhamdulillah ponakan saya sopan-sopan, baik-baik, menghargai orang yang lebih tua. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang Dewi Persik bermasalah sama ponakan, bukan kali ngaku-ngaku kali dia. Itu alisnya disulam? Enggak, saya enggak disulam. Serum apa ya? Mbak, serumnya coba Mbak, mereknya apa Mbak? Terus ada yang bilang kenapa kok dokter itu tidak dilaporkan aja sih kalau memang merasa dia bahwa dia melanggar kode etik. Aku kasih tahu ya Say. Gimana sih? Wow, hujan. Hah? Hujan. Siapa? Hujan. Hujan? Mana? Hujan Say, di situ hujan nggak Say? Mbak, hidupin dong Mbak. Topu, da remah kaberebeun topu. Aduh, topu nangkor ya, da remah ban kabere sayang. Biarkan mungkin dia belum bisa mengakui kelebihannya Kakak Dewi. Aku nggak butuh diakui, aku nggak butuh pengakuan, tapi yang aku butuhkan, aku hanya ingin kasih tahu dia bahwa saya tuh sudah punya YouTube dari zamannya saya itu dididik oleh Sony Music. Nah, bedanya kalau sekarang tuh kan lagi ngetren nge-YouTube, nah makanya saya punya YouTube sendiri gitu loh. Oke? Di sini deres banget. Udah mulai hujan belum? Iya sayang Duyanti di sini. Udah ini belum sih? Belum gerimis sayang di sini sayang. Mau lihat nggak? Di sini nggak hujan, di situ panas. Ah, kok panas di sana? Mami, aku kerja di coffee shop. Kapan-kapan main sama keluarga dong, Mami. Insya Allah ya sayang. Aku di base camp militer juga ada coffee shop. Ayo dong, main juga di tempat aku ya, sayang. Bali, di Kupang tidak hujan. Wah, di Kupang jauh ya sayang ya. Ya Allah.
Aduh. Apa namanya? Itu apa? Bledek. Di Lombok panas. Serum alisnya sebentar ya. Aku kasih lihat. Mana serum alis mama? Serum alisnya ini. Maskara Nori Serum Aftercare. Lagi ada penipu menyalahgunakan nama aku untuk menipu mi. Topu sapar wah. Terus Dharma ya Oros lah. Oros sayang. Bahaya itu loh ke kamu sendiri. Kalau nggak diurus itu. Di Kayu Agung. Bengkulu. Bengkulu panas katanya. Mami agak mirip Uut Permatasari sedikit, iya kan kembar. Kasih Ona. Kak Dewi kenapa nggak harus mie lemonilu? IG-nya kenapa Kak Dewi Persik nggak makan? Apa gimana itu? Nggak ngerti aku. Serum nebelin atau menghitamkan atau yang lainnya? Serum untuk menebalkan ini bulu mata juga, menebalkan bulu alis juga. Say, aku udah capek live-nya ya, Say. Alisnya tebel asli ya, Mi. Asli ini kan rambut, bukan sulam. Mas. Halo, Mas. Halo. Ngomong, halo apa? Halo. Kibo. Apa nak? Coba kasih tahu orang-orang bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Kalau cara nanggepin ada orang yang ngomong jorok atau jahat ke Mas Gabriel gimana? Hah? Ngomong di sini dong, Nak. Hah? Iya. Jamin aja. Diemin aja. Terus? Ya punya aku. Ya nggak usah diapa-apain, diem aja. Alisnya anakku aja tebel, lihat Mama. Sinian sayang. Tuh alisnya aja ditebel tuh. Apalagi ini nih unyil nih. Unyil juga alisnya tebel nih. Ya, sayang. Hah? Sayang. Tuh alisnya tebel nih. Sayang. Kegep pegangin nak. Mama mau gendong Eci. Ambilin Mama. Ini Mama yang benar. Sayang. Iya. Oh, ini nih. Iya ini. Iya sayang. Lihat itu. Tuh lihat. Eci, ini Eci. Aku anak Mama. Anak Mama lagi capek ini. Ini lagi capek. Oh, lagi capek aku. Aku diganggu sama Mama. Mama bawel banget sih, Ma. Oh, Mama bawel banget, Ma. Tuh liatin. Mama bawel banget tuh, Ma. Tuh lihat tuh. Lihat ke atas, Kep. Tuh Mama bawel banget, Mama. Oh, bawel banget. Oh, lihat tuh. Oh, tuh. Ya. Oke, guys. Saya mau tidur dulu ya. Mau tidur. Capek lah cerewet mulu gue. Aduh. Oke. Bye-bye. Selamat istirahat. I love you all. Nuraini, Anissa DP Lovers. Lina, Dwianti, aku mau tidur dulu ya, ngantuk soalnya.
Ya, mumpung libur besok kan udah kerja lagi. Nabila. Bye bye sayang.